Sementara ini membahas kasus pembunuhan suang ibu dan anak di Jalan Jaga Ciseti. Kalau menurut pakar dan terutama penyidik serta para netizen yang berada sebagai pemerhati kasus Subang, apakah ketawa ini mengandung arti? Apakah ketawa ini bisa juga menjadi praduga? Ketawa ini apakah kalian juga amati? Apalagi kalau ketawa ini adalah ketawa di saat misalnya ada keluarga kita yang boleh dikata terdekat itu baru satu atau belum sampai waktu 40 harinya meninggal jenazahnya, apalagi dengan kematiannya adalah boleh dikata tidak wajar akibat pembunuhan. Menurut kalian para netizen dan terutama para penyidik dan pakar represi dan semuanya yang mengerti, ini orang yang ketawa ini disebut sebagai apa? Normal atau tidak normal, atau ada gangguan yang disebut psikopat atau psikopen, ya terserah deh. Tapi selama ini itu seperti terlupakan, jadi nggak dalam bahasan penyelidikannya nikah. Kenapa tidak pernah terdengar baik di dalam informasi yang dikeluarkan para YouTuber Subang, terutama juga yang dari Polda Jabar sebagai penyidiknya, dan juga bagaimana ungkapan dari para penyidik, para pakar tentang fenomena ini. Ketawa di saat ada keluarga baru meninggal dengan tragedi luar biasa, yaitu pembunuhan yang terjadi dengan sadis, di mana robek lebar mukanya, hancur tulang kepalanya. Cobalah dipikirkan, apalagi itu kalau ada yang berusaha menutupi. Lebih menjadi binatang itu yang mana? Semuanya kan bisa menjadi binatang itu, yang harusnya semua masuk dalam 340, dan jangan diterlupakan dan jangan dibela-bela. Semua harus masuk. Pergunakan semua ilmu pengetahuan, ilmu psikologi, ilmu forensik, ilmu bahasa mimik wajah. Nah, nggak usahlah pakai ilmu itu yang disebut, tapi bagi orang aja yang biasa aja, orang bodoh aja, apakah itu ada keanehan ya? Kalau
dalam hanya sehari atau seminggu, ketika keluarga meninggal dengan tragis, dengan sadis, bisa ketawa lepas. Terindikasinya juga ketawa lepas loh. Gitu. Coba dipikirin jangan pakai dengkul, dipikirin pakai hati, dipikirin pakai akal, disinkronkan. Ada nggak ilmunya yang dipunya, ilmu psikologinya kah, feeling rasa kah, atau apa? Ini yang perlu dipahami. Coba saja pikirkanlah baik-baik. Kenapa aku nggak pernah juga terangkat? Apakah karena tidak ada bukti? Coba ingat juga tuh kasus Jessica tuh. Coba ya. Apalagi ini tahun terjadi dari 17 Agustus 2021 sampai 2024. Wah, yang ini nggak terlihat kah? Yang ini wajar-wajar saja kah katanya? Ini yang jadi pertanyaan-pertanyaan di awal-awal kasus. Makanya yang perlu dibongkar pertama adalah OOJ. Lalu dilihat juga, ditanya juga para pakarnya. Karena diketahui dulu juga ada YouTuber yang juga sebagai ahli mimik wajah. Kemana dia sekarang? Jangan dilupakan. Oke lah, ada tim kedua. Tapi apakah tim kedua ini menerima semua berkas-berkas daripada penyidikan dari tim pertama? Kalau tidak ada, dengerin orang-orang yang pingin sekali kasus ini terbuka. Coba berkomunikasi, senyap. Coba lah dipanggil, coba dilihat, ditelaah. Siapa sih yang betul-betul, siapa yang tidak betul-betul, diperiksa juga. Mungkin dari sekian banyak ini ada yang terhubung. Contohnya kasus ini yang ada yang dijadikan uang, contohnya kasus ini ada yang ketawa-ketawa, contohnya kasus ini ada yang mencoba menutupi dengan di sosmed-sosmednya, di kolom-kolom YouTubernya. Seperti begitu. Ini sarannya dari Abah. Saran dari Abah, bahkan ini lagi di bulan puasa, bulan baik. Raihlah kebaikan ini, percepatlah semua. Karena banyak sekali petunjuk-petunjuk jelas di kasus ini yang seharusnya tidak diabaikan dengan sengaja, bahkan terabaikan dengan tidak sengaja. Begitu.